Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perpajakan. Pertama itu ada pengertian perpajakan. Kata pajak yang berasal dari bahasa Latin yaitu taxa, yang memiliki arti iuran, wajib yang digunakan, maksudnya wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan merupakan arti dari wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Kedua itu ada poin-poin pengertian dari pajak. Yang pertama itu ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua itu ada yang berbunyi tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga itu yang berbunyi pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat itu ada pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima itu dan yang terakhir, selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur regulatif. Itu ada manfaat juga. Manfaat dari pembangunan tersebut, dari poin-poin tersebut, bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, jika kamu membayar pajak untuk jalan raya, maka kamu bisa menggunakan atau menikmati manfaat dari pembangunan jalan raya. Pembayaran pajak yang selama ini dilakukan secara manual atau hard copy yang dilayani oleh hampir semua bank swasta dan bank BUMN serta kantor pos tidak diperlukan lagi sejak 31 Desember 2015. Sejak 1 Januari 2016, pembayaran pajak telah dilakukan melalui daring menggunakan e-billing sehingga lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua itu ada ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pajak
Yang pertama itu ada pajak, merupakan kontribusi wajib warga negara, yaitu artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah 54 juta rupiah setahun atau 4,5 juta rupiah per bulan. Yang kedua itu ada pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dilaksanakan. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga itu ada berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Lalu ada manfaat pajak. Yang pertama itu ada manfaat pajak untuk negara. Isinya itu ada, yang pertama ada pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Lalu pajak juga, maksudnya pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Lalu ada pajak yang digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Yang kedua itu ada manfaat pajak untuk masyarakat. Itu ada pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Lalu pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Lalu juga ada pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Lalu yang terakhir, pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi. Contohnya seperti pemilu. Lalu ada fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari wajib pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus
memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. Yang kedua itu ada fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi. Fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kompetisi harga dengan produk-produk luar negeri. Yang ketiga itu ada fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat itu ada fungsi stabilisasi. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Self-assessment berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakan sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan DJP sesuai fungsi berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi tersebut. DIP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya. Lalu selanjutnya ada dasar hukum perpajakan Indonesia. Yang ke-1, dasar hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau juga disebut objek pajak. Siapa yang dikenakan pajak disebut objek pajak. Berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Yang kedua itu ada dasar hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan tata cara penetapan pajak. Sekian dari saya, Zahira Mediani Landar dari kelas 12 IPS 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.